Shalom, selamat pagi semua. Pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Semua bisa dengar suara saya ya, sampai di belakang. Jadi hari ini saya bagi dua sama suami. Jadi Kak Aldi ada di EYC, saya di EYC Pro. Terima kasih buat tim PW yang sudah mengantar kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan kiranya terus memberikan teman-teman pengurapan dari waktu ke waktu. Dan saya harus maju atau mundur? Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Harus saya turun kan? Belajar kalian? Enggak ya, oke. Nah, hari ini kita akan sebenarnya ini basic hal yang sebenarnya basic yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kita akan belajar bersama tentang kekuatan darah Yesus. Saya berdoa mungkin teman-teman dalam waktu-waktu ini, saya percaya juga bukan cuma saya yang dicurhatin atau Pak Yohan yang dicurhatin, banyak yang dicurhatin. Dan bukan, percayalah teman-teman, bukan teman-teman saja yang punya beban. Saya percaya di dalam ruangan ini nggak ada yang keluar tanpa beban. Semua punya beban. Tetapi saya rindu dan saya berdoa firman saya yang Tuhan taruh dalam hati pada siang hari ini bisa membangkitkan iman seperti sudah membangkitkan iman saya. Baik, jadi seperti biasa, karena saya seorang dosen, jadi saya akan mulai dari pertanyaan. Ada Bu Olive di depan. Iya. Jadi the power of the blood. Jadi kekuatan darah Yesus. Kita mulai flashback sedikit ya teman-teman ke belakang. Sebelum kita masuk ke sana, kita masuk ke cerita di Kejadian. Bahwa apa tujuannya Allah menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Allah itu punya tujuan. Secara sederhana saya simpulkan seperti ini. Jadi mungkin di dalam PPT bisa dibantu. Jadi ayat ini banyak, tetapi secara sederhana saya bisa ngomong lewat ayat-ayat yang dibaca. Mungkin teman-teman nanti pulang kalau mau saya akan kasih ayatnya. Allah ingin membangun kerajaan Allah di bumi lewat manusia sebagai partner sekerja. Jadi waktu Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya, Allah sebenarnya sudah membangun kerajaannya secara visible, secara on-site di bumi, lewat kita sebagai partner sekerja Allah. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di dalam setiap negara ya, dan setiap kerajaan itu ada aturan. Nah, kerajaan Allah tuh punya aturan juga. Apa aturannya? Nah, salah satu aturan yang paling utama, yang paling kita baca di Kejadian adalah Tuhan bilang bahwa kalau kita makan, pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Nah, setiap otoritas itu punya aturan. Itulah yang membuat saya juga, teman-teman mungkin consider, pernah gak berpikir kenapa kita disebut sebagai kerajaan Allah? Kenapa gak disebut Republik Rakyat Allah? Kenapa gak berbentuk demokrasi? Kenapa kerajaan? Karena apa yang keluar dari mulut raja itu adalah hukum, law. Dan itu tidak berlaku dalam kondisi negara jenis republik, demokrasi. Nah, makanya kita disebut dengan nama kerajaan Allah. Nah, di dalam Kejadian, waktu Tuhan bilang, Adam, Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Taklukkan. Taklukkan itu punya banyak makna. Salah satunya adalah kamu memelihara, kamu mengatur, dan kamu menjaga. Menaklukkan itu kata yang Tuhan pakai. Tapi Tuhan bilang, tapi ingat baik-baik, pada saat kamu makan yang buah ini nih, kamu akan mati.
Nah, pada saat Tuhan ngomong seperti itu akan menjadi, itu langsung menjadi hukum untuk sistem kerajaan. Itu adalah langsung menjadi law, jadi hukum. Nah, yang terjadi teman-teman di dalam Kejadian 2:16 sampai 17, yang terjadi adalah hukum ini yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ternyata dilanggar. Nah, pada saat dilanggar, kata yang dipakai, bahasa asli yang dipakai adalah kata rebellion. Rebellion itu artinya pemberontakan. Coba saya tanyakan teman-teman, kapan satu kata pemberontakan itu dilabelkan ke seseorang? Kamu pemberontak. Pada saat kita melawan pemerintahan yang sah. Jadi waktu saya melawan pemerintah Prabowo, saya disebut pemberontak. Itu adalah makna asli dari dosa. Jadi dosa itu tidak sekedar cuma menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan, tapi dosa itu adalah melawan otoritas yang sah. Dengan cara yang waktu pertama, di dosa yang pertama terjadi adalah dengan cara tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, apa konsekuensi dari dosa ini? Dalam Roma 6 ayat 23 Tuhan bilang, Kejadian juga Tuhan bilang, kalau kamu makan, konsekuensinya adalah kamu mati. Nah, penalti dosa, yaitu mati, itu ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh lidah Tuhan sendiri, itu menjadi law, gitu ya. Jadi, waktu kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kita kena penalti kematian. Kedua, kalau kita kena penalti kematian, kalau kita memberontak dari Indonesia, kita berarti masuk ke dalam area pemberontak, bukan? Kita nggak mungkin boleh tinggal di Indonesia. Jadi kalau saya adalah pemberontak dari Papua Nugini atau dari Aceh, pasti kalau saya muncul di negara ini, saya pasti ditembakin, saya pasti mati. Jadi waktu saya berdosa, saya melakukan pemberontakan, saya pasti satu harus dihukum mati lewat apa yang Tuhan tetapkan. Kedua, saya terpisah dari Allah. Saya terpisah dari kerajaan Allah. Karena saya sudah menjadi pemberontak. Saya memilih tidak taat, tunduk dalam aturan yang sedang berlaku di negara ini. Nah, kita masuk ke mana? Berarti pada saat kita memberontak, pada saat Adam dan Hawa memberontak, dia masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Nah, 3 hal ini dari semua yang saya coba sederhanakan, 3 hal ini butuh solusi. Next. Nah, solusinya adalah satu. Kalau betul, kalau memang kita sudah memberontak, jatuh dalam dosa, kita harus mati. Berarti siapa yang harus mati? Adam dan keturunannya. Karena pada saat sin atau pemberontakan atau dosa itu terjadi di Adam dan Hawa, pada momen itu genetiknya dosa itu masuk ke dalam keturunannya Adam dan Hawa. Tindakan suka berontak, sederhananya, itu masuk ke dalam genetiknya Adam dan Hawa, sehingga dia melahirkan keturunan-keturunan yang memang punya genetik yang sama. Nah, mirip, gambarannya tuh mirip kayak teman-teman punya teman yang punya AIDS, sakit AIDS. Kalau mamanya kena AIDS, dia akan melahirkan keturunan yang juga punya AIDS. Begitu pula seterusnya. Nah, persis seperti kita. Waktu Adam kena dosa, maka penerusnya itu punya dosa genetik. Itulah mengapa anak kecil, tanpa kita ajarin tentang cemburu, tentang marah, dia bisa dengan ngamuk mengambil mainannya jika diambil temannya. Dia bisa memberontak jika diajar. Padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain sebelumnya. Dia murni keluarga, tapi genetik itu ada. Itu akibat dari dosa. Nah,
Pertama, pertanyaannya siapa yang harus mati? Kita berarti. Kita, Adam dan seluruh keturunan. Yang kedua, kalau kita sudah masuk ke dalam kerajaan kegelapan, kalau mau dipulihkan, berarti kita harus diambil kembali. Itulah kata penebusan muncul. Penebusan itu artinya Tuhan mengambil kembali apa yang dulu menjadi miliknya. Yang ketiga, kita terpisah dari Allah, berarti butuh rekonsiliasi. Nah, tiga hal ini gimana caranya? Bagaimana caranya? Coba kita masuk pelan-pelan. Jadi pada saat kita kena penalti, next ya, penalti ini, gitu ya, penalti ini itu bukan ditetapkan oleh iblis ya, itu ditetapkan oleh Allah. Dan pertanyaannya adalah, mengapa penalti ini harus diselesaikan dengan darah? Kenapa harus diselesaikan dengan darah? Jadi kalau teman-teman mungkin bisa balik ke naik sedikit ke atas, yang bagian terus ke atas, terus lagi, yang kata rebel ke death. Ini ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa penalti kematian itu dicetuskan oleh Allah. Dan kalau kita percaya, kita tahu bersama Allah kita tuh sekali ngomong tuh dia tidak mungkin bisa menarik kembali kata-katanya. Karena saya suka nonton film Cina, tapi film yang kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu ya. Itu once rajanya ngomong, titah keluar, itu harus terjadi. Dia nggak mungkin menarik kata-katanya. Nah, iblis itu rebel, memberontak kepada Allah. Dia melawan pemerintahan yang sah sehingga dia dilemparkan. Sepertiga dari isi kerajaan Allah ikut dia. Nah, iblis itu mencari celah untuk menghancurkan rencana Tuhan, yaitu menghadirkan surga di bumi. Nah, caranya adalah iblis itu nggak bisa membuat kita mati, tapi iblis memicu kita untuk kita rebel. Jadi dia mencari cara. Aku nggak perlu susah-susah buat mereka mati. Cukup dengan membuat mereka berontak. Tangan Allahnya sendiri yang akan membunuh mereka. Jadi pada momen ini kita bisa melihat strategi iblis. Mengapa iblis itu selalu membuat kita itu memberontak atau mempertanyakan Allah, atau mungkin tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, karena dia membuat kita rebel supaya kita mati. Karena Tuhan udah bilang kalau kamu melawan aku kamu mati. Nah, iblis once dia tahu kita berdosa, apa yang dia lakukan? Di dalam Wahyu, mungkin ya baca ya, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, ya, bisa dibaca. Situ dia bilang gini, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis dibilang dalam firman Tuhan dia itu adalah pendakwa. Apa itu pendakwa? Pendakwa itu adalah orang yang ngomong si A sudah berbuat pelanggaran, maka Pak Hakim tolong dihukum. Nah, pada saat kita berlaku curang, pada saat kita rebel, pada saat kita memberontak, di sini dibilang dia mendakwa kita siang dan malam. Makanya waktu kita melakukan kita berdosa atau kita berpikir hal yang negatif atau apapun, kita langsung merasa bersalah. Kenapa? Ingat, kerjaan dia adalah mendakwa kita siang dan malam. Saya yakin waktu Adam Hawa jatuh, di momen itu dia naik ke tata Allah ngomong, jadi kamu harus matikan ciptaan kamu ke adalah Tuhan, harus matikan. Nah, kita percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu adil, benar yang Tuhan. Tapi Allah itu juga kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu keluar. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Tuhan harus berinisiatif mengaruniakan anaknya? Emang solusi apa dalam kehidupan kita? Kenapa harus perlu anaknya itu masuk ke dalam hidup kita? Kita balik ya teman-teman ya. Jadi masalah kita waktu kita jatuh dalam dosa adalah satu, kita mati. Berarti kalau kita mati, kita tidak akan ada yang selamat di dunia. Kita meskipun kita hidup seperti orang AIDS, itu sudah too late, sudah terlambat. Karena kita tahu kita sebenarnya kayak mumi. Kita cuma menjalani hidup yang pada ujung-ujungnya kita akan binasa. Kita tidak pernah menikmati kehidupan kekekalan yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Kedua, kita sedang masuk dalam kerajaan kegelapan dan kita terpisah. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya penyelamat. Nah, apa sih yang di bagian hidup kita yang isinya adalah hidup? Itu adalah darah. Jadi kalau teman-teman baca di dalam Imamat 17 ayat 14, 17 ayat 14, karena kita harus kena penalti. Berarti mau tahu untuk bisa undo itu, kita butuh sesuatu yang menyelamatkan. Coba kita baca. Because the life of every creature is its blood. That is why I have said to the Israel. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kehidupan nyawa itu tuh ada dalam darah. Makanya kita tuh dilarang jangan minum darah. Kemudian di dalam ayat yang lain kalau teman-teman baca di Imamat, Tuhan bilang darah itu dipakai untuk pengampunan dosa. Nah, kenapa harus darah? Coba next. 1. All life is in the blood. Teman-teman baca ya Imamat ya. All healing is in the blood. All nutrients are in the blood. All protection is in the blood. All blood sustain us. Saya tanya, waktu kita dipotong kena pisau, yang membunuh kita pisaunya atau karena kehabisan darah? Kehabisan darah. Pada waktu kita minum vitamin, kita berdoa supaya darah itu bekerja bisa menyebarkan vitamin ke seluruh tubuh. Apalagi jantung kita, dia hanya sebenarnya bekerja untuk memompa darah. Apakah hidup kita bergantung pada jantung? No. Ada orang, saya tunjukkan ada fotonya itu, namanya Craig Lewis. Dia itu hidup dengan pompa jantung di luar tubuh. Ini ya. Jadi dia selama darah itu mengalir dalam tubuh, dia akan selalu hidup. Apalagi kanker darah. Kenapa kita sulit menghadapi kanker darah? Karena darah yang seharusnya itu membantu kita, fight buat kita, menyembuhkan kita, menolong kita, itu melawan balik kita. Sehingga kamu bayangkan hal yang penting buat hidup kita sekarang berbalik melawan kita. Makanya kita akan susah kalau udah kena kanker darah. Nah, jadi all life is in the blood. All healing is in the blood. Waktu kita kena benturan dan sebagainya, itu kan hitam ya darah kita ya. Itu sebenarnya yang terjadi adalah waktu kita kena benturan keras, darah itu dengan cepat lari, rush, ngeblok sistem kita supaya tidak akan ada infeksi. Darah itu membantu kita supaya badan kita tetap segar. Selama darah kita itu full beredar, membawa nutrisi kita akan selalu sehat. Nah, yang terjadi adalah darah kita. Pada saat kita masuk, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, kamu sudah terkontaminasi dengan darah, dengan dosa. Pada saat misalnya saya kena AIDS, dan saya tahu teman-teman juga kena AIDS, maka Anda, bantuan darah kalian itu merusak, sangat tidak menolong darah saya. Karena di momen saya butuh transfusi darah, saya butuh yang pure, segar,
yang banyak nutrisinya. Itu yang membantu saya untuk bisa kuat kembali. Makanya itu kenapa orang tuh kalau cari transfusi darah, dia butuh yang terbaik. Nah, pada saat Jumat Agung itu terjadi apa? Terjadi transfusi darah. Teman-teman bisa bayangkan, kalau darah saya terkontaminasi, darah teman-teman terkontaminasi, firman Tuhan bilang, selama kita ini lahir dari keturunan Adam, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Artinya darah saya tidak bisa menolong darah teman-teman, tidak bisa menolong darah siapapun. Tidak ada yang dapat menolong darah siapapun. Nah, itulah mengapa Tuhan bilang tidak ada yang bisa menolong siapapun. Darah kita terkontaminasi. Dengan tanpa hilang hormat kepada teman-teman kita yang agama lain pun, kalau dibilang perbuatan baik bisa menolong, mungkin nabi tertentu bisa menolong. Selama kita dalam kutukan, tidak ada satupun yang bisa membebaskan siapapun. Dan satu-satunya solusi itu adalah dengan transfusi darah baru yang segar, yang bisa untuk melenyapkan darah-darah yang lama, darah yang penuh kutuk dan darah yang penuh sakit. Saya bawa satu alat peraga, teman-teman, supaya ingat aja. Ini saya kasih ke teman-teman BC, tapi mungkin Bu Farida bisa tolong. Jadi kalau teman-teman baca di dalam Yesaya, situ teman-teman bilang kebenaran kita itu seperti kain kotor. Ya. Kain kotor itu seperti ini ya teman-teman. Nah, anggaplah ini permasalahan. Kemarin saya juga satu komen ya, dibilang gini, kalau Tuhan itu Maha Pengampun, kenapa Yesus perlu mati? Terus ada juga yang ngomong apa ya? Karena saya lagi baca tentang iman dan lagi mempelajari iman tentang teman kita yang sebenarnya. Nah, Yesus dia bilang gini, kenapa orang Kristen itu sangat concern dengan dosa? Dikit-dikit ngomong bahwa kita tuh sudah jauh dari kehendak Allah. Jadi teman-teman, mari kita lihat mengapa perbuatan baik kita maupun darah segala nabi-nabi besar yang mati itu tidak akan mungkin membuat kita menjadi pulih. Gitu ya. Anggaplah ini adalah kemurnian dan kesucian Tuhan. Pada saat kita diciptakan, kita sama murni dan suci di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita berdosa, yang terjadi adalah dosa itu masuk dan membuat kita menjadi tidak suci. Oke, saya taruh di sini. Oke. Nah, yang terjadi teman-teman adalah ini kualitas kebenaran kita. Kemudian ini kualitas kesucian. Ya. Terus kita berbuat baik. Terjadi. Kita menafkahi 1000 anak yatim. Terus besoknya kita bikin lagi yang terbaik, tetap merah. Tapi saya bahwa hari ini kita baik, besok kan kita bisa berdosa lagi.
Bahkan sepersekian detik kita bisa mikirin hal yang buruk. Artinya, kita naik satu tingkat, kita mundur 3 tingkat. Itu yang bikin kenapa kebenaran kita tuh tidak akan pernah bisa mencapai kesucian Tuhan. Mau kita puasa, mau kita menjadi monk bertahun-tahun sampai kita mati, tidak mau nikah, Tuhan bilang tidak akan pernah sampai pada kebenaran Tuhan. Tuhan bilang dalam Yesaya, kebenaran kita seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Jadi itu yang bikin effort kita sebagai manusia, dalam pandangan manusia, itu selalu tidak bisa sempurna sama seperti yang Tuhan mau. Karena level kesuciannya sangat perfect. Nah, di tengah kondisi seperti itu, satu, kita nggak punya, kita udah dead end. Jadi artinya kita pasti mati kalau tidak ada yang bantu, kalau tidak ada yang tolong. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan ngerti itu. Dan Dia nggak menunggu kita teriak minta tolong. Dia dari awal udah memikirkan solusi. Dia berinisiatif bilang, aku akan siapkan diriku untuk mati untuk dia. Karena ingat, iblis ngomong, Tuhan, mereka udah mati, udah berdosa, berarti mereka tetap harus mati. Gimana caranya supaya Tuhan bisa tetap melakukan keadilannya, tapi juga menyelamatkan kita? Maka Dia perlu satu orang yang mampu mati untuk kita semua. Orang ini harus suci benar, harus pure benar, supaya dia bisa menanggung dosa seisi dunia. Karena kalau enggak, kita pasti mati. Itulah mengapa Tuhan kirimkan anak. Kalau teman-teman ngerti ini, teman-teman pasti bisa mengerti kalau dirinya udah mau mati buat aku. Apalah masalahku ini? Kadang saya dalam pergumulan saya, ya masalah macam-macam lah ya, teman-teman, kesehatan, keuangan, keluarga dan sebagainya. Tapi waktu saya berpikir itu, Tuhan yang Maha Kuasa aja sudah memberikan solusi paling final buat saya, yaitu saya bisa hidup. Masa yang sepele-sepele ini Tuhan gak peduli? Gak mungkin Tuhan gak peduli. Orang yang utama Dia peduli. Nah, kalau kita tahu bahwa darah itu benar-benar powerful buat kita, menolong kita, membantu kita untuk mendapatkan proteksi, dan waktu kita terima Kristus, kita terima salibnya. Tuhan bilang, makanya Tuhan ngomong, kamu tuh selamat bukan karena perbuatanmu, itu kasih karunia, supaya nggak ada yang bermegah diri. Kasih karunia lewat apa? Kamu terima Kristus, kamu percaya dan yakin bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Karena apa? Yang mau mati buat kamu tuh cuma siapa? Cuma Dia. Sehingga kalau kamu nggak lewat Dia, nggak bisa ke Bapa. Karena Bapa membutuhkan pengampunan dosa, dan dosa diampuni lewat pengorbanan Yesus. Ada darah yang tertumpah. Jadi waktu kita terima Tuhan, kita sedang bicara sama Tuhan begini, Tuhan, aku terima darah Yesus mengalir dalam hidupku. Di momen itu kita dilayakkan. Makanya dibilang kita dilayakkan, karena Dia nggak lihat lagi kebenaran kita, darah kita yang kotor. Dia melihat yang mengalir dalam hidup kita adalah darah Yesus. Darah Yesus. Nah, next, kenapa darah Yesus ya? Kenapa darah? Darah itu, ingat, itu powerful. Itu adalah paling esensial dalam hidup. Kedua adalah kenapa darah Yesus? Kita masuk ke dalam tiga pertanyaan kita yang tadi. Satu, karena kita berdosa, kita kena penalti kematian, maka Allah supaya tetap adil, Dia butuh orang untuk menggantikan kita.
Jadi pada saat keadilannya dinyatakan, dia ngomong, iya, manusia tetap harus mati. Makanya Yesus harus jadi manusia. Dan Yesus harus lahir dari seorang yang suci, tidak dalam hasil hubungan suami istri. Kalau enggak, dia tetap dalam kutukan Adam. Yang kedua, kita masuk dalam kerajaan kegelapan, kita ditebus. Pada saat kita ditebus, teman-teman, kita butuh sesuatu kan untuk ditebus. Pada saat, pernah ya teman-teman ke Pegadaian? Saya pernah dulu. Saya gade apa ya waktu itu ya, waktu saya kuliah. Biasa ya anak kuliahan butuh uang gitu ya. Saya gadai. Pada saat kita mau mengambil kembali kan kita harus bayar. Bayar pakai apa? Nah, pembayaran yang termahal, yang tertinggi, yaitu hidup. Hidup itu di mana? Di darah. Dan yang tertinggi nilainya adalah darah Yesus. Makanya kalau teman-teman berdoa, kalau kita ngomong darah Yesus, kalau kita melawan kuasa gelap ya, karena saya kan dari NTT, dari daerah yang kuasa kegelapan banyak gitu ya. Kan kalau kita mau melawan dukun A, kan biasanya ambil binatang yang jantan, pure gitu ya. Nanti naikin lagi anak yang baru lahir, terus naikin lagi misalnya perempuan yang virgin. Itu untuk apa? Cari kesucian darahnya. Jadi saya baca satu buku tentang Nigeria ya, kuasa kegelapan. Dia bilang mata uang dunia roh itu adalah blood. Kalau kamu mampu mendapatkan mata uang terkuat di dalam dunia roh, maka kamu bisa merule over, kamu bisa mengalahkan semua pesaing-pesaing musuh, enemy. Dan di dalam dunia roh, yang paling murni, paling kuat adalah darah Yesus. Makanya teman-teman, lindungi keluargamu dengan darah Yesus. Jangan pernah melewatkan perjamuan. Itu mengingatkan kita kembali tentang kekuatan darah Yesus. Once itu mengalir dalam tubuhmu, kamu pakai itu untuk menangkal semua hal-hal jahat dalam hidup secara spiritual. Nah, yang ketiga, waktu kita terpisah dari Allah, ini berarti kita harus butuh rekonsiliasi. Jadi waktu kita diambil, kan berarti untuk menjadi, kita bisa panggil dia Bapa, dia bisa panggil kita anak, kan butuh rekonsiliasi. Nggak melulu langsung kita ambil, hai anakku, kan enggak. Karena kita berdosa, ya berarti kita butuh disucikan. Nah, disucikan menggunakan apa? Disucikan menggunakan darah Yesus. Makanya di zaman dulu Tuhan kasih solusi. Kalau kamu mau kembali, kamu mau pengampunan dosa, Tuhan bilang solusinya adalah sementara ya, darah binatang. Darah binatang, karena di situ ada nyawa. Nah, tapi Tuhan bilang darah binatang itu temporary. Makanya firman tadi ngomong temporary. Jadi setiap tahun si imam itu harus datang bawa. Saya ingat Om Chris sama bilang darah binatang itu seperti membuat kita harum tapi nggak mandi, cuma pakai roll on. Tapi kita nggak benar-benar bersih. Jadi di hadapan Tuhan kita belum benar-benar bersih. Makanya Tuhan bilang kamu nggak mungkin bisa melayakkan dirimu dengan darah binatang, karena kamu sedianya mati. Kamu butuh sesuatu yang mentransfusi hidupmu supaya kamu hidup. Makanya Tuhan pakai anaknya sendiri. Jadi pada saat kita terima Kristus, firman Tuhan ngomong di dalam Efesus 1 ayat 7. Di Efesus 1 ayat 7 bilang gini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi waktu kita ditebus, kita dapat pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak pernah melihat dosa kita lagi. Pada saat kita ngomong Tuhan, aku minta ampun, secara saya mungkin gambarin secara sederhana tuh kayak kita lagi ngambil darah Yesus tuh memutihkan kembali. Makanya Tuhan bilang sejauh timur dari barat, aku nggak pernah ingat kamu.
kalau kamu mengenal dan kamu mengakui Kristus dalam hidup. Nah itu yang membuat juga kita harus berani ngomong tentang iman kita. Kalau ada orang bilang, tapi perbuatan baik itu menyelamatkan. Perbuatan baik adalah tanda kamu bersyukur. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Karena tidak ada satupun orang yang mampu menyelamatkan dirinya. Itulah bedanya iman kita dengan iman orang lain. Once kita ngerti ini, kita tahu bahwa kita udah selamat karena ada darah yang suci transfusi dalam hidup kita. Kita bisa menghargai hidup kita. Makanya Tuhan bilang, karena kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tidak boleh menyia-nyiakan tubuh kita. Karena kita sudah dibeli dengan kematian seseorang. Jadi saya mau tutup dengan ini teman-teman. Ya, kita semua punya masalah. Semua punya beban. Semua punya pergumulan. Tapi kalau kamu tahu ada satu orang yang sudah pernah mati buat kamu, bahkan sebelum kamu lahir, bahkan sebelum kamu tahu itu dosa, Tuhan udah siapkan sesuatu yang mencegah kamu jatuh dalam kebinasaan. Maka kamu akan menghargai hidupmu jauh lebih besar. Kita akan melihat masalah yang kita hadapi sekarang ini jauh lebih kecil. Karena masalah utama kebinasaan itu sudah lewat. Kita pasti hidup kalau kita terima Kristus. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menolong kita melalui kebinasaan itu Tuhan yang sama akan menolong kita, memberi ide dalam pekerjaanmu, membuka jalan keluar dalam pekerjaanmu, memberkati kamu, menolong kamu. Masa orang yang mau mati demi kamu tidak mau menolong kamu? Saya bayangin kalau suami saya, ada apa-apa dengan saya, dia mau mati buat saya akan bilang kalau sampai itu terjadi, saya pasti akan hidup untuk dia. Kalau dia mau menggantikan saya pasti akan hidup untuk dia. Gimana caranya? Saya cuma mau sama dia. Karena hal yang esensial dia lakukan buat saya. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri. Gak bersyukur,